Halo pemirsa, selamat sore. Anda menyaksikan Evening Up bersama saya Dina Gurning dan nanti akan ada rekan saya Sinta Zahara. Selama 1 jam ke depan kami berdua akan menemani Anda untuk menyajikan rangkuman informasi ekonomi dan bisnis sepanjang hari. Mari kita mulai Evening Up hari ini dan berikut berita utama pilihan redaksi kami. Pemirsa, kita awali Evening Up hari ini dimulai dari informasi kinerja sejumlah bursa di sejumlah kawasan, dimulai dari mayoritas bursa Asia Pasifik yang ditutup menguat pada perdagangan hari Jumat ini seiring dengan redanya kekhawatiran geopolitik global dan keputusan suku bunga Jepang. Bank Sentral Jepang atau BOJ memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 0,75%. Pemirsa, kita beralih ke benua biru di mana bursa saham utama Eropa bergerak di zona positif pada perdagangan Jumat saat perhelatan Forum Ekonomi Dunia di Davos memasuki hari terakhir. Sentimen pasar turut dipengaruhi oleh dinamika geopolitik terbaru termasuk. Pemirsa, kita beralih ke negeri Paman Sam. Bursa saham Amerika Serikat kembali menguat untuk hari kedua berturut-turut. Redanya kekhawatiran perang dagang antara Washington dengan Eropa menjadi tenaga utama bagi indeks S&P 500 dan juga Dow Jones untuk kembali ke zona hijau. Pemirsa, kita beralih ke dalam negeri di mana indeks harga saham gabungan atau pasar modal Indonesia tengah menghadapi dinamika yang kontras sepanjang pekan ini di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG masih menunjukkan daya tahan yang signifikan meski diterjang aksi jual bersih oleh investor asing. Fenomena bertahannya pasar domestik ini didorong oleh sokongan kuat investor retail dan juga institusi lokal yang memanfaatkan momen koreksi untuk melakukan akumulasi pada saham-saham unggulan di tengah tekanan arus keluar modal asing yang. Dan kini mari kita simak rangkuman informasi terpopuler seputar berita pilihan dalam Top News bersama dengan rekan kami Sinta Zahara. Silakan Sinta. Pemirsa, di tengah ketidakpastian global, industri kaca tanah air dihadapkan dengan gejolak bisnis dan tantangan di tahun 2026. Lalu bagaimana industri ini bertahan dan mampu ambil peluang? Mari simak jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Evening Up bersama saya Dina Gurning. Kita ke informasi dari dalam negeri. Pemerintah telah menyetujui usulan kenaikan margin fee perum Bulog menjadi 7% pada 2026 dengan presentasi tersebut keuntungan Bulog per kilogram diperkirakan naik hingga hampir Rp1.000 dari sebelumnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari mancanegara. ByteDance yang merupakan pemilik TikTok asal China merampungkan kesepakatan pembentukan perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki oleh investor Amerika Serikat guna mengamankan data pengguna Amerika Serikat dan mencegah pelarangan aplikasi tersebut. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Evening Up hari ini. Saya Dina Gurning mewakili rekan saya Sinta Zahara pamit undur diri. Saksikan terus Evening Up setiap Senin sampai Jumat pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. CNBC Indonesia, Beyond Business.